Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kampus On TV. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pilihan yang akan kita terima. Apakah kita akan menerima uang 1 juta pada hari ini, ataukah kita akan menerima uang 1 juta dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita menerima uang 1 juta pada hari ini, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai sekarangnya adalah sama dengan apa yang kita terima pada hari ini, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Namun bagaimanakah jika kita menerima uang 1 juta rupiah itu dalam waktu 1 tahun yang akan datang? Kita lihat perhitungannya di layar, teman-teman. Ketika kita menerima uang 1 juta rupiah 1 tahun lagi, maka ketika kita masukkan ke dalam rumus perhitungan present value, kita akan mendapatkan bahwa nilai sekarang dari perhitungan 1 juta rupiah yang akan kita terima dalam waktu 1 tahun yang akan datang adalah sebesar 909.909,909 rupiah. Sehingga di sini kita tahu bahwa pembayaran 1 juta rupiah yang akan kita terima nanti 1 tahun lagi adalah sebesar 909.909,909 rupiah. Nah, dari pilihan yang sudah kita buat, ada 2 pilihan, apakah kita akan menerima uang 1 juta rupiah pada hari ini, ataukah kita akan menerima 1 juta rupiah pada 1 tahun yang akan datang. Tentu saja kita akan memilih pilihan yang menghasilkan nilai sekarang yang lebih besar, yaitu ketika kita memilih menerima uang 1 juta rupiah pada hari ini. Sehingga kita akan cenderung untuk memilih pilihan yang pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang time value of money, faktor bunga di sini sangat berpengaruh besar terhadap nilai yang akan kita terima. Terlebih lagi, ketika semakin berjalannya waktu, faktor bunga itu akan semakin bertumbuh, seperti itu. Baik, selanjutnya pembahasan kita akan beralih kepada berbagai macam kebutuhan manusia. Seperti kita tahu, manusia di sini membutuhkan banyak sekali kebutuhan. Kita lihat yang ada di layar, teman-teman. Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan primer, tidak hanya kebutuhan sekunder, tapi mereka juga memiliki kebutuhan tersier. Kebutuhan untuk memiliki mobil mewah, kemudian rumah mewah, liburan, keperluan elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan yang mereka miliki tidak sama atau tidak bisa untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian, bagaimana cara mereka untuk memenuhinya? Biasanya, untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan tadi, manusia cenderung untuk datang ke bank, atau mungkin untuk mendapatkan mobil, untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan perabotan, untuk mendapatkan elektronik, mereka bisa mendatangi leasing, atau ketika mereka ingin mendapatkan uang tapi mereka tidak memiliki agunan atau tidak memiliki jaminan apapun, mereka bisa saja mendatangi rentenir. Yang kita tahu bahwa rentenir biasanya mereka akan memberikan bunga yang luar biasa tinggi, seperti itu. Atau ketika mereka memiliki penghasilan yang tinggi, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mengeluarkan uang. Baik, seandainya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, ada beberapa tawaran yang diberikan, teman-teman. Jadi, misalkan, untuk mendapatkan sebuah mobil mewah dengan harga 300 juta, saya memiliki beberapa alternatif pilihan. Yang pertama, saya akan membayar tunai sebesar 300 juta rupiah, atau pilihan yang kedua adalah dengan cara membayar selama 60 bulan dengan cara mengangsur sejumlah 7.500.000 per bulan yang dimulai dari bulan depan, dengan tingkat bunga adalah sebesar 18% per tahun. Kemudian tawaran yang ketiga yang diberikan, membayar dengan cara mengangsur selama 60 bulan. Angsuran per bulannya adalah 7.500.000 yang dimulai pada hari ini dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Atau pilihan yang keempat adalah dengan cara membayar dengan cara mengangsur selama 60 bulan dengan angsuran sebesar 7.500.000, kemudian akan dimulai pada 3 bulan lagi dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.
atau dengan cara membayar bulanan sejumlah 5 juta rupiah seumur hidup dengan bunga 18% per tahun yang dimulai bulan depan. Dari beberapa pilihan ini, manakah pilihan yang terbaik? Mana yang menarik? Kita akan bahas. Pembayaran angsuran ini dikaitkan dengan konsep anuitas, di mana konsep anuitas merupakan sejumlah pembayaran yang nilainya sama besar, yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu, yang terdiri atas bagian bunga serta bagian angsuran. Anuitas ini memiliki berbagai macam jenis, ada yang disebut sebagai anuitas biasa, ada yang disebut sebagai anuitas di muka, ada yang disebut sebagai anuitas ditunda, serta ada yang disebut sebagai anuitas tak hingga. Anuitas biasa, anuitas di muka, anuitas ditunda maupun anuitas tak hingga merupakan sama-sama jenis anuitas, di mana mereka sebuah konsep pembayaran yang nilainya sama besar, hanya saja yang membedakan di sini adalah untuk periode pembayarannya. Di mana untuk anuitas biasa, pembayaran pertama biasanya akan dilakukan pada periode depan atau periode pertama atau periode akhir bulan, biasanya seperti itu. Kemudian untuk anuitas di muka, pembayaran pertama biasanya mungkin kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian pernah melakukan leasing gitu ya, kredit kendaraan bermotor atau mungkin KPR dan lain sebagainya, kemungkinan beberapa pilihan ini akan ditawarkan ya. Biasanya untuk teman-teman atau Bapak, Ibu, atau pemirsa sekalian yang pernah melakukan leasing, biasanya ada jangka waktu yang 36 bulan, ada yang 35 bulan. Nah, jika di jangka waktu 35 bulan biasanya pembayaran pertama itu akan dilakukan pada saat Bapak, Ibu, atau teman-teman atau pemirsa sekalian ini sedang melakukan pelunasan terhadap uang muka. Nah, sehingga ketika kita sudah membayarkan angsuran kita yang pertama pada awal periode, maka kita di sini akan dikenakan yang namanya anuitas di muka. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang anuitas ditunda. Nah, bedanya dengan anuitas biasa dan anuitas di muka, untuk anuitas ditunda, ini pembayaran pertama biasanya akan dilakukan beberapa periode setelah transaksi yang pertama kali dilakukan. Jadi pada saat transaksi tidak begitu saja uang itu akan dikeluarkan atau angsuran pertama itu akan dibayarkan, tapi dia akan menunggu sampai beberapa waktu sesuai dengan perjanjian untuk dilakukan pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai perpetuitas atau anuitas tak hingga. Nah, anuitas tak hingga ini menghendaki adanya periode pembayaran yang nilainya tidak terbatas. Jadi, yang bisa kita contohkan ini seperti uang pensiun yang diterimakan oleh pegawai, di mana nilainya adalah nanti seumur hidup. Baik pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai anuitas, kita akan bahas setelah komersial break berikut ini, tetap di Kampus On TV.